Katukat Studio dengan bangga mempersembahkan cinta yang terucap lagi, saat cinta memudar. Lepaskan! Aku mau mencari anakku. Mencari kemana malam-malam begini? Ya kemana saja? Aku harus menemukannya. Jangan. Dan aku harus membawanya pulang. Jangan, Vega, jangan. Ya ampun, Vega. Sarah! Sarah! Di mana kamu, Dok? Jangan tinggalkan Ibu. Sarah! Haruskah dirimu pergi Kasih Sepanjang Jalan. saat hasrat bercinta? Budar Mojo membawa mobilnya perlahan-lahan menyusuri jalan raya menuju Desa Gading. Kemudian mengambil arah kiri melintasi daerah Pasar Kliwon. Rukmini duduk lesu di jok belakang. Sesekali wanita desa itu menghela nafas. Sebenarnya kita ini mau kemana ya, Bu? Wis toh, kamu itu kok cerewet sekali toh. Ayo tentu saja kita harus membuang aib yang ada dalam perutmu itu. Sebenarnya saya takut sekali, Bu. Hah? Kenapa takut? Hah? Pada saat melakukannya mengapa kamu tidak takut? Kok sekarang takut? Dasar perempuan gatel. Apakah saya nanti akan dioperasi, Bu? Ayo tidak tahu, tergantung pemeriksaan dokter. Wis toh, sudah. Kamu diam saja. Yang penting urusan ini segera selesai. Dan kami keluarga besar Darmojo tidak perlu menanggung aib yang memalukan, yang bisa menjatuhkan martabat serta derajat keluarga besar kami. Ngerti? Sebenarnya ini bukan kemauan saya kok, Bu. Kamu tidak perlu membela diri, Rukmini. Kalau bukan kemauanmu, mengapa itu bisa terjadi coba? Mengapa? Bu, karena Mas Bambang memaksa terus. Oh ya, tidak mungkin itu. Kamu pasti juga menginginkannya. Bambang itu anakku. Dia itu ganteng toh, bersih dan punya penampilan orang elit. Pasti kamu juga sudah ngebet sama dia, ya toh? Wes, jangan nyangkal. Jangan membela diri dengan alasan yang tidak logis. Logikanya itu justru kamu yang menonjol-nonjolkan diri, memancing-mancing, menjebak. Akhirnya Bambang terjerumus. Tidak kok, Bu, tidak. Bukan seperti itu peristiwanya. Sungguh, Bu. Saya cukup tahu diri kok, Bu. Mana mungkin saya berani berharap terlalu banyak dari Mas Bambang. Tahu diri kok sampai bunting. Itu lebih tidak masuk akal lagi, Rupini. Wes, cukup. Diam kamu di situ. Dan awas ya, jangan berbuat macam-macam. Kita akan segera selesaikan perkara ini dan tidak akan ada buntutnya lagi. Ngerti? Mengerti, Bu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share SD Job Channel. Budar Mojo memutar stang setirnya. Mobil belok ke arah jalanan yang lebih kecil. Kemudian memasuki sebuah halaman yang cukup luas yang banyak ditanami pohon-pohon bunga. Tampak sebuah rumah yang cukup mewah terpampang di depan. Dan sebuah plang nama tertulis Dr. Bisma Ahli Kandungan. Praktek pagi jam 6.30 sampai 7.30, sore jam 16.30 sampai 19.30. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Dr. Bisma muncul di ruangan prakteknya. Budar Mojo segera menceritakan apa yang terjadi. Dr. Bisma mengangguk-ngangguk dengan wajah serius. Sementara itu, Rukmini duduk gelisah di ruangan tunggu di luar. Jadi dia bukan menantu ibu secara sah, secara resmi? Bukan, Dok. Terus terang ya, Dok. Dia itu pembantu saya, pegawai saya, Dok. Oh, lalu laki-lakinya? Bambang, anak saya, Dok. Tapi saya yakin kok kalau dia itu dijebak. Dok, perempuan ini tidak benar, licik. Dia mengincar menjadi menantu saya.
Dia itu, Dok, mengincar harta benda keluarga Darmojo. Dia itu memang pintar kok. Dan akhirnya, Dok, Bambang masuk perangkapnya. Bagaimana, Dok? Apakah bisa dibuang saja janin itu sekarang? Mengapa tidak dipertahankan saja, Bu? Loh, dipertahankan bagaimana? Ini aib, Dok. Saya tidak bisa membayangkan kalau peristiwa ini sampai bocor kemana-mana. Martabat keluarga kami akan jatuh, Dok. Tapi kenyataannya putra ibu sendiri pelakunya kan? Nah, makanya saya datang kemari, Dok. Saya mau minta tolong, gugurkan saja kandungan itu, supaya dia tidak keluar dan membuat masalah keluarga kami. Tolong ya, Dok. Berapapun biayanya akan saya bayar, Dok. Aduh, ini bukan soal bayaran, Bu. Ini bukan soal uang. Saya terus terang tidak bisa menolong ibu. Loh, lalu soal apa, Dok? Biasanya itu dokter hanya mengajukan syarat pembayaran, ndak macem-macem kok. Rupanya ibu masih belum mengerti ya. Loh, memangnya ini di luar kebiasaan? Tapi banyak dokter kok yang melakukannya. Banyak teman-teman saya pergi ke dokter untuk minta digugurkan kandungannya. Ini fakta loh, Dok, fakta. Maaf, Bu. Jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Loh, sebab ibu bisa dituduh memfitnah, Bu. memfitnah bagaimana? Saya ndak fitnah siapa-siapa kok. Ayo, memang banyak yang melakukannya. Makanya saya heran, Dokter Bisma kok menolak. Lihat, Dok, saya ini sungguh-sungguh loh, Dok. Untuk kasus ini, saya menyediakan uang 4,5 juta. Saya, Dok, bahkan berani membayar lebih dari itu kalau dokter bersedia menolong saya. Kalau dokter mau membuang aib yang akan menghancurkan martabat keluarga besar Darmojo. Sekali lagi, maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menolong ibu. Loh, Tepatnya, saya tidak berani melakukannya. loh. Karena itu melanggar kode etik kedokteran, Bu. Itu namanya malpraktek. Saya sungguh-sungguh menyesal karena sampai detik ini saya belum pernah membantu pasien yang ingin menempuh jalan aborsi. Saya tidak setuju aborsi. Karena dulu, sebelum diwisuda jadi dokter, saya ucapkan sumpah Hipokrates bahwa saya akan menjalankan tugas sebagaimana layaknya seorang dokter, Bu. Bahwa saya tidak akan melanggar kode etik kedokteran. Bahwa saya tidak boleh mengambil keuntungan dari pasien-pasien yang membutuhkan tenaga ahli saya, Bu. Wes, sudah kalau begitu. Ya sudah, makasih, Dok. Dokter Bisma tersenyum, sementara matanya mengawasi Bu Darmojo yang menggandeng tangan Rukmini dan bergegas melangkah ke arah mobil yang diparkir di depan ruangan praktek. Ada orang seperti itu. Dia pikir semua dokter mau melakukan aborsi apa? Belum tentu. Saya yakin masih banyak dokter yang bekerja secara benar sesuai tata cara dan kode etik kedokteran. Tidak semua dokter bisa dibeli dengan sejumlah uang. Kembali Bu Darmojo membawa mobilnya menyusuri jalan raya. Wajahnya masih cemberut. Rukmini duduk diam di jok belakang, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wes, kita cari orang lain. Dia ndak mau ya sudah. Aku ndak akan maksa kok. Aku yakin masih banyak orang yang mau menolong kita. Orang yang lebih waras. Memangnya dia tidak mau? Kenapa, Bu? Ya biasa. Sok suci. Sok ndak doyan duit. Biar saja dia membusuk dengan prinsipnya itu. Salah dia sendiri toh. Pengen melarat, nolak rezeki.
Amit-amit. Mobil yang dikendarai Bu Darmojo mengambil arah kanan, kemudian belok kiri memasuki sebuah jalanan yang tidak begitu lebar. Setelah melewati belasan rumah, akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah bercat coklat dan papan pelang nama yang bunyinya Bidan Sri Wahyuni, buka praktek pagi jam 7 sampai jam 11, sore jam 17 sampai 20. Dulu, Bidan Sri pernah menjadi karyawan rumah sakit bersalin yang cukup bergengsi di kota Solo. Karena diam-diam melakukan praktek aborsi, maka dia dipecat dengan tidak hormat. Lalu dia buka praktek sendiri di rumah, sampai sekarang. Panggilannya pun masih sama, Bidan Sri, walau status kebidanannya sudah dicabut. Bu Darmojo memarkir mobilnya di samping sebuah mobil pickup. Kemudian, dia melambaikan tangan mengajak Rukmini masuk ruang praktek. Bu Bidan sendiri yang langsung menerima kehadirannya. Bu Darmojo segera menceritakan apa keperluannya. Jadi begitulah Bu Bidan. Saya kesel sama dokter itu. Kok ya begitu toh jalan pikirannya? Masih kuno. Padahal saya bawakan uang cukup banyak. Kok ditolak? Mana ada zaman sekarang orang menolak rezeki, ya kan Bu? Orang itu kan punya pendapat yang berbeda-beda toh Bu. Nah kalau Bu Bidan bersedia kan menolong saya? Saya berani bayar 5 juta. Sudah terlambat berapa hari toh Bu? Kok sepertinya terburu-buru sekali? Katanya sih sudah hampir 14 hari Bu Bidan. Wah, kalau itu sudah cukup besar Bu. Tidak bisa 5 juta. Loh, saya minta 7 juta. Hah? Kalau Ibu setuju, akan segera saya tangani. Waduh, kok mahal sekali toh? Uang cuma begitu saja kok 7 juta. Lah iya toh Bu, itu sudah tarifnya. Baru saja ada yang minta tolong, kasusnya sama. Dia berani bayar 5 juta. Padahal baru telat 3 hari. Ya sudah. Kerjakan. Tidak apa-apa 7 juta. Bagi saya, yang penting aib itu jangan dibawa-bawa ke keluarga besar kami. Aib tidak boleh di sana. Tidak boleh dibiarkan dan dipelihara. Tapi ngomong-ngomong Bu Bidan. Kenapa? Bu Bidan ini sudah berapa lama praktek seperti ini? Iya, sudah hampir 2 tahun Bu. Oh, banyak pasiennya? Ya lumayan. Setiap hari ada yang datang minta tolong. Gitu toh. Karena dia yang datang kemari ya saya layani. Asal harganya cocok. Apa Bu Bidan tidak merasa berdosa? Wah, mula-mula ada perasaan seperti itu Bu. Tapi lama-lama ya tidak. Sudah biasa kok. Iya ya. Lagi pula kan niat itu tidak timbul dari diri saya sendiri. Niat itu timbul dari pasien. Orang yang datang kemari dan ingin saya mengerjakan aborsi. Kalau saya tolak, ya bagaimana ya Bu? Iya, bener itu Bu Bidan. Namanya orang datang minta tolong, ya harus ditolong. Betul. Nah, kecuali dia mau merampok. Anaknya ada di mana Bu? Suruh masuk sekarang saja. Akan segera saya tangani. Iya. Tidak lama kok. Paling ya 1 jam sudah bisa pulang. Iya. Dengan dibantu oleh seorang tenaga medis yang juga perempuan, Bu Bidan segera menangani Rukmini. Rukmini terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya tampak pucat karena ketakutan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share STJ channel. Apa sakit Bu? Tidak apa-apa. Tidak sakit. Coba berbaringnya yang benar. Jangan miring. Nah, begitu. Kok saya takut sekali ya Bu Bidan. Nggak usah takut. Saya belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Benar ya Bu ya, tidak sakit ya Bu ya? Paling sakitnya sedikit. Dulu waktu melakukan, sakit tidak? Aduh, saya menyesal sekali Bu Bidan.
Kalau tahu begini jadinya, saya pasti tidak akan mau dibujuk oleh Mas Bambang. Ya, biasa kok. Namanya juga laki-laki. Kelakuannya sama. Semua itu tergantung kita. Kalau kita bertahan, dia juga akan pikir-pikir. Nah, siap ya? Bu Bidan segera mengenakan sarung tangan. Dia meraba perut Rukmini, lalu memijit-mijit di beberapa bagian. Sakit Bu Bidan, aduh. Tidak sakit. Sudah. Tahan sebentar. Ini sudah mau selesai kok. Aduh, sakit Bu. Ampun ya Allah. Aduh. Malam turun perlahan menyelimuti kampung Laweyan. Rumah kediaman keluarga Darmojo tampak sepi. Para pegawai sudah masuk kamar masing-masing atau pulang ke rumah kontrakan. Rukmini terbaring lemas di atas ranjang. Perutnya masih terasa mules, kadang-kadang melilit. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah lebih enak? Sudah Bu. Hanya perut saya masih mules-mules sedikit. Nggak apa-apa. Kata Bu Bidan itu wajar kok. Obatnya jangan lupa diminum. Jangan kerja dulu ya. Jangan banyak bergerak. Istirahat total dulu. Tiduran saja dan minum susu ya. Iya Bu. Ingat, jangan cerita sama siapa-siapa. Iya. Jangan sampai bocor. Apalagi Bapak sampai tahu. Iya Bu. Nih, ambil saja untuk keperluanmu. Wah, uang apa ini Bu? Kok banyak sekali? Cuma 500.000 kok banyak. Wes, pakai saja uang itu. Beli makanan yang enak-enak supaya badanmu kembali pulih. Baik Bu, terima kasih. Awas ya, jangan ulangi perbuatanmu. Jangan mendekati Bambang lagi. Atau kamu aku usir dari rumahku. Jangan mimpi menjadi menantu orang kaya ya. Iya Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang amat bodoh ini Bu. Lebih baik kamu kerja saja seperti teman-temanmu yang lain itu. Suatu saat nanti pasti kamu akan ketemu jodohmu. Iya. Orang yang sederajat. Iya Bu, terima kasih. Ya wes, istirahat saja sana. Setelah Bu Darmojo pergi, Rukmini menghapus air matanya yang meleleh hangat membasahi pipi. Hatinya serasa tercabik-cabik, jiwanya nelangsa. Mengapa aku sendiri yang harus menanggung rasa malu dan penuh dosa ini? Apakah seperti ini takdir kaum perempuan? Bukankah Bu Darmojo juga perempuan? Sampai hati dia memperlakukan kaumnya sendiri, hidup tanpa kehormatan, tanpa hak dan status yang layak. Apakah hanya aku sendiri yang diperlakukan tidak adil? Atau masih banyak Rukmini-Rukmini yang lain di luar sana? Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri keempat Sandiwara Radio, Kasih Sepanjang Jalan. Kali ini didukung oleh para pemain, Siska Jawa sebagai Bu Darmojo, Endang Ayu sebagai Rukmini, Guritno sebagai Dr. Bisma, Endang Sagita sebagai Bu Bidan Sriwahyuni, dan Neni Sumardi pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah hubungan Rukmini dan Bambang Wisanggeni telah benar-benar berakhir?
Silahkan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Demi cinta yang selalu di dalam hidupku, setulus jiwaku mencintai dirimu. Hanya waktulah yang membawamu kembali. Berjanjilah takkan terlepas lagi. Janji yang terucap lagi. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe and share SDJ channel.